Baik, sebelumnya kan kita sudah menyusun matriks dari array 1 dimensi maupun array 2 dimensi ya. Untuk berikutnya kita menggunakan array 2 dimensi saja untuk membuat matriks kita ya. Jadi ini bisa kita hapus. Ini kita hapus saja. Jadi yang tersisa hanyalah array 2 dimensi kita. Dan ini adalah blok program kita untuk menampilkan menampilkan array dalam bentuk matriks gitu ya. Kita tuliskan seperti ini. Kalau ini kan sebelumnya adalah untuk menampilkan data per kolom, ini per baris ya. Yang for yang ini per baris gitu. Sekarang kalau seandainya kita perbalik antara B dan K ini, yang terjadi seharusnya bagaimana? Kalau seandainya kita buatkan, kita copy saja gitu. Jadi ini kita tuliskan K, ini B. Harusnya nanti yang ditampilkan adalah yang berubah-ubah pertama kan ini ya. K artinya seharusnya nanti yang tampil duluan adalah 2,1, 1,1, 1,5 gitu ya. Kemudian untuk baris berikutnya 3, 2, 2,2 dan seterusnya. Artinya ini seharusnya nanti baris menjadi kolom, kolom menjadi baris seharusnya ya. Kalau kita perhatikan hasilnya, oke ini ya 2,136,5, 2,136,5 seharusnya ada lagi di sini. Ini hasilnya kenapa menjadi seperti ini? Karena seharusnya kalau baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, maka ordo matriks kita tidak lagi 3 kali 4 tapi 4 kali 3 ya. Artinya ini juga harus kita balik. Di baris kita sekarang ada 4, kolomnya ada 3. Kalau kita jalankan programnya, nah jadinya seperti ini. Ya. Baris menjadi kolom. Baris kedua menjadi kolom kedua. Nah ini kan artinya transpose matriks ya. Ini adalah transpose matriks. Berarti dari blok program yang ini berarti bisa sedikit dimodif gitu ya bloknya, blok programnya sehingga menjadi untuk transpose matriks gitu ya. Tapi ini Z ini kan masih array yang sama ya dengan array yang ini. Artinya ini hanya menampilkan array Z dalam bentuk yang berbeda ya. Array-nya masih ini juga. Susunannya sebenarnya masih susunan yang seperti ini. Kalau seandainya kita mau mengcopy gitu ya, mengcopy array satu ke array yang lainnya. Jadi kita misalkan di sini buat ada satu array lagi, misalkan array hasil gitu. Hasil transpose matriks kita ini misalkan mau di copy ke array hasil ini. Jadi kan ini harusnya 4, 3 ya. Atau kalau untuk mengcopy nilai sebenarnya tinggal kita tuliskan seperti ini saja. Matriks B K sama dengan Z K B gitu ya. Jadi dikopikan ke dalam matriks ini. Kemudian yang kita tampilkan adalah matriks hasilnya ya. Jadi ini tinggal kita kopikan ke sini. Nah sekarang kalau kita coba lihat hasilnya.
Nah, kan seperti ini ya. 2,1, 3, 6,1, 0,5. Jadi arraynya sudah array yang berbeda ya, array yang baru gitu ya. Ini adalah program untuk membuat transpose matrix. Sekarang kita coba bagaimana menjumlahkan dua buah matriks ya. Menjumlahkan dua buah matriks. Mungkin ini bisa kita hapus dulu. Kemudian ini kita hapus juga. Oke, kalau ini kan array Z-nya sudah diinisialisasi di awal ya, artinya kita langsung kita masukkan nilai-nilai datanya. Kalau kita mau data-data ini diinputkan oleh user gitu ya, ini kita kosongkan terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Nah, kemudian biarkan user yang memasukkan datanya gitu. Jadi kita masih bisa menggunakan blok program ini ya. Kita kopikan saja. Kita hapus keterangannya. Kalau mau memasukkan data ke sebuah variabel kan kita menggunakan cin ya. Perintah cin. Jadi ini tinggal kita gantikan saja cin gitu. Ini dibalik. Juga dibalik. Ini dan ini kita tidak perlukan lagi ya, karena dia hanya tidak menampilkan data tapi hanya memasukkan data ke dalam sebuah variabel kan sebenarnya seperti itu ya. Jadi ini kita bisa tuliskan keterangannya cout input elemen-elemen gitu ya, input elemen matrix yang di bawah ini kita tampilkan misalkan matriks adalah ya, matriks adalah kalau kita jalankan sekarang programnya. Oke, input elemen-elemen matriks jadi misalkan 2,1 gitu ya. Untuk menggeser ke kanan bisa kita tuliskan bisa kita tekan tombol tab gitu ya. 6 3,3 2. Untuk pindah baris tinggal tekan tombol enter. 0,2 0,1 3 5 3,3 2 9 3,4 0 misalkan. Nah, matriks adalah. Tapi ini kok ada ini ya? Oke, karena di sini ini kita tidak perlukan lagi ya berarti ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah untuk menginputkan elemen-elemen arraynya ya. Kalau kita mau menjumlahkan dua buah matriks, misalkan berarti kita butuh dua array ya. Dua array yang berordo sama. Jadi misalkan kita tuliskan, deklarasikan satu lagi array Y misalkan. Ordonya tentu saja sama karena kalau penjumlahan itu menggunakan ordo yang sama. Matriks 1 misalkan ya. Kemudian kita minta tampilkan lagi matriks 2. Kita coba minta inputkan lagi elemen-elemen matriks yang kedua. Ya. Matriks kedua berarti di sini tidak lagi array Z tapi array Y ya.
Kemudian mungkin kita butuh satu buah matriks lagi untuk menyimpan hasil, misalkan seperti itu. Hasil. Nah, operasi penjumlahannya bagaimana? Operasi penjumlahannya ya kita tetap bisa menggunakan blok program ini, karena kan penjumlahan dua matriks itu kan tinggal menjumlahkan indeks baris dan kolom yang sama ya. Berarti kita tinggal misalkan di sini operasi penjumlahan ya. Berarti kan ini tinggal kopikan saja. Tinggal kita tuliskan hasil array untuk menyimpan hasil sama dengan BK maksudnya sama dengan Z ditambah G satu ya. Kemudian kita ingin menampilkan hasil array hasil ini, tinggal kita kopikan ke sini. Ini adalah untuk operasi penjumlahan kita ya. Ini kalau yang bawah untuk menampilkan hasilnya ya. Jadi walaupun bentuk programnya mirip gitu ya, tapi kita buat fungsi-fungsinya berbeda. Ini untuk input elemen-elemen, ini untuk operasi penjumlahan, dan ini untuk menampilkan matriks. Kalau kita jalankan programnya, misalkan matriks pertama 1,2 matriks hasil ini berarti kalau kita lihat betul nggak ini 1,2 ditambah 3 4,2 1 tambah 0 1 betul ya hasilnya ya seperti ini ya. Jadi gampang ya untuk membuat operasi penjumlahan dua buah matriks, atau pengurangan ya juga tinggal ganti ini dengan operator pengurangan ya.